menjadi salah satu oase nan menyejukkan di tengah hiruk-pikuknya kota Jakarta. Terletak tepat di jantung kota, inilah Masjid Bank Indonesia yang hadir sebagai penyejuk iman bagi karyawan bank maupun masyarakat setempat. Terletak di kawasan Budi Kemuliaan Gambir, Jakarta Pusat, masjid kokoh berdiri sejak 13 tahun lalu. Arsitekturnya megah, mengadopsi gaya Eropa dengan paduan unsur Timur Tengah dan lokal. Sementara kubahnya merupakan karya tangan-tangan ahli perajin Kudus, Jawa Tengah. Perancangnya sendiri adalah tim arsitek dari Direktorat Logistik dan Pengamanan BI. Nuansa Islami kental terasa begitu kaki melangkah masuk ke dalamnya. Ornamen geometris dan sulur-sulur tumbuhan menghiasi gerbangnya. Meski dibangun sebagai tempat ibadah pegawai Bank Indonesia, jamaah Masjid Baitul Ihsan berasal dari mana-mana. Keberadaan pintu-pintu dari berbagai arah menjadi pertanda bahwa masjid terbuka bagi siapa saja. Masjid Baitul Ihsan mengandung makna rumah kebaikan. Sebuah rumah ibadah bagi jemaah untuk menuai kebaikan atau ihsan. Nyaman dan hangat, begitu kesan yang tercipta. Sarana pelepas lelah sekaligus tempat bersimpuh pada Sang Maha Pencipta. Kalau kita lagi stres kerja kayak gitu udah penat, langsung lari ke sini dan ikutan sholat berjamaah, terus ngaji bersama gitu, kayaknya udah plong. Terletak di dalam areal perkantoran, masjid juga terbuka bagi jemaah umum. Masjid ini kan terletak di tengah areal perkantoran ya Pak ya. Bagaimana cara supaya masjid ini tetap hidup di dalamnya? Masjid ini juga terbuka untuk masyarakat umum. Jadi pada setiap waktu-waktu sholat, masjid ini selalu ramai juga dihadiri oleh masyarakat yang berdomisili di sekitar masjid. Di luar waktu-waktu sholat, masjid ini kita hiasi dengan kegiatan-kegiatan lain, seperti misalnya pendidikan pembacaan Al-Quran bagi anak-anak di sekitar masjid. Gitu. Di samping itu kita juga membuka kursus-kursus untuk meningkatkan belajar daripada anak-anak di sekitar ini dengan mengadakan kursus bahasa Inggris, kursus matematik, dan bahasa Arab. Beragam fasilitas melengkapi hadirnya masjid. Bimbingan belajar gratis, serta layanan kesehatan bagi masyarakat umum salah satunya. Berlangsung rutin setiap Selasa dan Jumat, pemeriksaan hingga obat-obatan tak memungut biaya alias gratis. Ragam agenda seperti inilah yang membuat masjid kian dekat dengan warga. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La Masjid kian sesak kala hari Jumat tiba. Kaum Adam dari berbagai penjuru datang untuk tunaikan ibadah salat Jumat. Alhamdulillah, Masjid Perkantoran BI dapat menampung hingga 1.500 jemaah. I am coming from Turkey. I live in Turkey, in the capital city of Turkey, in Ankara. We have also lots of mosque in Turkey, but this mosque structure of mosque is different from mosque in the Turkey. Dome, I think this dome is different and very big and beautiful. Its design is good. It's very cold. Outside is very hot so I like it. Kubah masjid syarat akan makna, simbolkan cahaya sebagai penerang. Berlandaskan surat An-Nur ayat 35 yang mengungkap cahaya ilahi. Allah membimbing kepada cahayanya siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah membuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Asa untuk dekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala terus menyala hingga petang tiba.
Masjid pun kian terang berkat tausiah dari Ustadz Sedekah Yusuf Mansur. Kegiatan yang rutin tergelar sebulan sekali setiap ba'da maghrib. Paling bagus di antara masjid yang pernah aku kunjungin ya, karena di sini pengisinya juga dari ustadznya itu bagus-bagus seperti Yusuf Mansur. Salah satu amalan terbaik adalah ibadah dan kerja yang seiring sejalan. Selalu mengingat sang pemberi rezeki di tengah kesibukan duniawi. Pak Ustadz, seberapa penting sih bagi muslim dan muslimah yang bekerja itu untuk membagi waktu agar bisa terus rajin beribadah di masjid? Menjelang wafatnya Rasul bilang, wajib atasmu sholat, dan sholatnya orang-orang di pundakmu. Siapa yang punya tanggung jawab atas sholatnya karyawan-karyawati? Si perusahaan. Makanya diperlukan kemudian regulasi. Penting nih regulasi. Regulasi perusahaan harus kemudian memperhatikan juga jam-jamnya sholat. Kalau ada kemudian regulasi, maka tentu akan menunjang hal-hal yang sifatnya individual. Karena sholat itu jangan salah, sholat itu bukan perbuatan individual. Jadi ada tanggung jawab sosial. Tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan duniawi dan kewajiban untuk menjalani perintah Sang Ilahi Robi agar hidup senantiasa penuh berkah. Insya Allah. Feby Purnamasari, Nugrahanto Margo melaporkan untuk NET.